Selamat datang di channel ini, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi jejak dari sesuatu yang pernah benar-benar terjadi. Matikan lampu, kunci pintu, dan jangan dengarkan sendirian. Karena kalau kamu mulai merinding, itu tandanya mereka juga sedang mendengarkan. Aku pertama kali kerja di rumah makan itu karena benar-benar kepepet. Waktu itu aku baru saja di PHK dari tempat kerja lama, tabungan menipis, dan setiap hari cuma bisa bengong di kos sambil mikir besok makan apa. Begitu dengar ada rumah makan di pinggir jalan lintas kota yang lagi buka lowongan, aku langsung datang tanpa banyak pertimbangan. Yang penting bisa kerja cepat, dapat uang harian, urusan lain belakangan. Rumah makannya cukup besar, bangunannya memanjang ke belakang. Parkirannya luas dan hampir selalu penuh kendaraan. Truk, bus kecil, mobil pribadi, sampai motor berjejer rapi. Siang hari ramai oleh sopir dan pekerja proyek. Malamnya gantian keluarga dan orang-orang yang pulang kerja. Dari luar kelihatannya biasa saja, bahkan terkesan bersih dan terawat. Lampu terang, aroma masakan kuat dan menggoda. Katanya, rumah makan itu sudah berdiri lebih dari 10 tahun dan gak pernah sepi. Banyak orang bilang masakannya punya rasa khas yang bikin nagih. Aku sendiri awalnya percaya itu cuma soal bumbu dan pengalaman masak yang sudah lama. Pemiliknya dipanggil Pak Darto. Umurnya sekitar 50-an, badannya kurus tapi tegap. Rambutnya selalu disisir rapi, bajunya bersih dan tutur katanya halus. Kalau ada pelanggan, dia paling depan menyambut, senyum lebar, sesekali bercanda. Banyak pelanggan kelihatan akrab dengannya. Bahkan ada yang manggil Pak D. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali aku salaman dengannya, ada rasa nggak enak yang susah dijelasin. Tangannya dingin, tatapannya tajam, seolah selalu mengamati sesuatu di balik wajah orang. Kalau dia senyum, matanya nggak ikut senyum, seperti orang yang pikirannya selalu jalan ke arah lain. Hari pertama kerja berjalan normal. Aku dikenalin sama karyawan lain, ditunjukin dapur, tempat cuci piring, gudang, dan mes karyawan di belakang bangunan. Mes itu sederhana, tapi cukup buat tidur. Beberapa karyawan memang tinggal di situ karena rumah mereka jauh. Sore hari sebelum mulai shift malam, Pak Darto ngumpulin semua karyawan. Nada bicaranya tenang, seperti orang tua yang lagi ngasih nasihat. Di sini kerja yang rapi, bersih, dan sopan. Jaga sikap ke pelanggan, katanya. Lalu dia berhenti sejenak. Matanya menyapu satu persatu wajah kami. Dan satu lagi, lanjutnya, suaranya lebih pelan. Di area rumah makan, nggak boleh meludah sembarangan. Kalau mau buang ludah, ke wastafel dapur belakang. Jangan di lantai, jangan di halaman. Beberapa karyawan saling pandang. Aku sendiri cuma mengangguk. Kupikir itu aturan kebersihan yang wajar. Namanya rumah makan ya pasti harus dijaga. Tapi aku mulai merasa aneh ketika melihat ekspresi Pak Darto waktu menyampaikan aturan itu. Wajahnya serius, nggak ada senyum sama sekali. Seolah-olah itu bukan sekedar larangan kecil. Hari-hari pertama aku masih berusaha beradaptasi. Capek, tapi masih bisa dinikmati. Suasana dapur ramai, suara wajan beradu, pesanan datang bertubi-tubi. Anehnya, meski ramai, jarang sekali ada pelanggan komplain. Bahkan yang datang pertama kali pun sering balik lagi dalam beberapa hari. Yang bikin aku mulai kepikiran, hampir semua karyawan lama terlihat pendiam. Mereka kerja cepat, jarang ngobrol, dan kalau jam istirahat lebih banyak diam. Kalaupun ngobrol, topiknya seputar hal sepele. Nggak pernah ada yang bahas Pak Darto atau rumah makan ini terlalu dalam. Suatu sore, kejadian itu terjadi. Waktu itu masih agak sepi. Randy, karyawan lama yang sudah kerja di situ hampir 3 tahun, habis angkat galon dan kelihatan capek. Dia keluar sebentar ke samping rumah makan, ke arah selokan kecil yang ada di tepi parkiran. Aku lihat jelas Randy meludah ke selokan. Mungkin refleks, mungkin karena tenggorokannya kering. Nggak sampai 5 menit kemudian, Pak Darto keluar dari ruangannya. Langkahnya pelan tapi tegas. Wajahnya langsung berubah. Senyumnya hilang, matanya tajam. Sudah saya bilang, katanya pelan tapi nadanya dingin. Jangan ulangi lagi. Randy mengangguk cepat. Iya Pak, maaf. Pak Darto pergi begitu saja,
tanpa marah-marah. Tapi sejak itu, suasana jadi aneh. Malamnya, Randy kelihatan pucat. Dia beberapa kali pegang kepala, bilang pusing dan mual. Sekitar jam 9 malam, Pak Darto nyuruh dia pulang. Besok istirahat dulu, katanya. Besoknya Randy nggak masuk. Lusanya juga nggak masuk. Hari ketiga, aku tanya ke salah satu karyawan soal Randy. Jawabannya singkat. Katanya berhenti. Aku heran. Setahuku Randy nggak pernah bilang mau berhenti. Lebih aneh lagi, semua barang Randy masih ada di mes. Baju, sandal, bahkan ponsel lamanya masih di laci. Seolah-olah dia pergi terburu-buru dan gak sempat ambil apa-apa. Sejak kejadian itu, aku mulai lebih peka. Aku perhatiin setiap habis tutup, sekitar jam 1 malam, Pak Darto selalu masuk ke ruang makan paling belakang. Ruangan itu jarang dipakai, biasanya dikunci. Katanya AC-nya rusak dan pencahayaannya kurang. Tapi tiap malam, pintu ruangan itu selalu dibuka Pak Darto. Dia masuk sendirian, kadang bawa kantong plastik hitam, kadang cuma bawa termos kecil. Suatu malam, aku kebagian bersih-bersih di area dekat ruangan itu. Lampu di dalam mati, cuma ada cahaya remang-remang dari luar. Dari celah pintu, aku sempat lihat bayangan. Seperti orang berdiri, diam, tegak. Tapi tingginya aneh, lebih tinggi dari Pak Darto. Kepalanya sedikit miring ke samping, gak bergerak sama sekali. Aku merinding, bulu kuduku langsung berdiri. Tapi aku paksa mikir positif. Mungkin cuma bayangan gantungan atau pantulan cahaya. Beberapa hari kemudian, aku disuruh bersihin ruangan belakang itu. Begitu pintunya dibuka, bau aneh langsung menyergap. Bau amis, lembab, dan agak busuk. AC mati, udara pengap. Saat aku mulai ngepel, aku lihat noda hitam di pojokan lantai. Lengket, nggak hilang meski digosok berkali-kali. Baunya bukan darah segar, tapi seperti sesuatu yang sudah lama, bercampur tanah dan besi rakat. Lalu aku sadar satu hal lagi. Di lantai itu ada banyak bekas ludah yang mengering. Titik-titik kecil berwarna keabu-abuan tersebar tidak beraturan. Aku berdiri terpaku, tenggorokanku kering. Saat itulah perasaan itu muncul dengan jelas. Rumah makan ini bukan sekedar tempat cari makan. Dan aku mungkin sudah melangkah terlalu jauh. Kejadiannya benar-benar mulai terasa nyata waktu Sari, kasir malam yang paling ceria di antara kami, tiba-tiba jatuh sakit. Malam itu awalnya biasa saja. Rumah makan cukup ramai, pesanan datang terus. Suara piring dan sendok beradu seperti biasa. Sari masih sempat bercanda denganku, ngeluh capek sambil ngitung uang kembalian. Wajahnya sedikit pucat, tapi aku pikir cuma karena kurang tidur. Sekitar jam 10 malam, aku lihat dia bolak-balik ke kamar mandi. Awalnya aku kira masuk angin, tapi lama-lama suaranya mulai terdengar. Suara muntah yang berat, seperti ada sesuatu yang susah keluar dari tenggorokan. Aku samperin ke depan pintu kamar mandi, nanya apakah dia baik-baik saja. Jawabannya cuma gumaman lemah. Waktu akhirnya dia keluar, aku langsung kaget. Bibirnya pucat kebiruan, keringat dingin membasahi jidatnya, padahal udara malam itu tidak panas. Tangannya gemetar waktu dia pegang meja kasir. Bau aneh mulai tercium. Bau tanah basah bercampur amis, seperti habis hujan tapi lebih menyengat. Sari tiba-tiba muntah lagi. Kali ini bukan cuma cairan biasa. Yang keluar dari mulutnya kental, keabu-abuan, lengket seperti lendir. Baunya bikin aku refleks mundur. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan. Wajah mereka berubah risih. Pak Darto datang. Seperti biasa, wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi kaget. Dia cuma menepuk pundak Sari pelan, lalu menyuruh salah satu karyawan mengantar Sari pulang. Sebelum dibawa pergi, Sari pegang tanganku kuat-kuat. Matanya terbuka lebar, napasnya pendek-pendek. Dengan suara hampir nggak kedengaran, dia berbisik di dekat telingaku. Aku lihat di dapur ada pocong diludahi. Tubuhku langsung kaku. Aku ingin nanya lebih jelas, tapi Sari sudah lemas. Kepalanya terkulai dan dia dibawa keluar. Bau tanah basah itu masih tertinggal di udara. Aku berdiri lama di belakang kasir, berusaha menenangkan diri. Dalam hati aku bilang, mungkin Sari cuma halusinasi karena sakit. Mungkin capek, mungkin pikirannya kacau. Aku paksa percaya itu.
Malam semakin larut. Rumah makan mulai sepi. Satu persatu pelanggan pergi. Karyawan lain pulang lebih dulu. Tinggal aku sendirian di dapur menyelesaikan sisa bersih-bersih. Lampu-lampu sudah banyak yang dimatikan. Suasana jadi sunyi. Hanya terdengar suara kipas dan sesekali kendaraan lewat di jalan depan. Waktu aku lagi nyuci panci besar, suara itu terdengar. Suara orang meludah. Pelan, basah, seperti ludah kental jatuh ke lantai. Sekali, lalu berhenti. Aku menegakkan badan, jantungku langsung berdebar. Aku pasang telinga, berharap itu cuma suara air atau sesuatu yang jatuh. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Dari arah ruang makan paling belakang. Kali ini berulang. Plok, plok, plok. Ludah. Tenggorokanku kering, tanganku dingin. Ingatan tentang bisikan Sari terngiang di kepala. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa berat. Rasa penasaran bercampur takut mendorongku untuk mendekat. Aku matikan keran, lalu berjalan pelan ke arah pintu belakang. Lampu di lorong redup. Bau amis dan tanah basah semakin kuat. Jantungku rasanya mau keluar dari dada. Aku mengintip dari celah pintu, dan disitulah aku melihat semuanya. Di tengah ruang makan yang gelap itu, berdiri sosok pocong. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Kain kafannya kotor, basah dan menguning di beberapa bagian. Ikatannya longgar, membuat kainnya menjuntai tidak rapi. Tubuhnya diam, tapi terasa hidup, seperti sedang bernapas pelan. Wajahnya hitam, bukan hitam karena bayangan, tapi benar-benar gelap, seperti ditutupi lumpur. Dari mulutnya yang menganga, keluar lendir kental bercampur ludah. Setiap beberapa detik, lendir itu menetes ke bawah menimbulkan suara basah yang sejak tadi aku dengar. Di depannya, Pak Darto berlutut. Orang yang selama ini terlihat ramah itu, sekarang tampak kecil dan rapuh. Bahunya naik turun, napasnya berat. Tangannya gemetar waktu dia menadahkan mangkuk besi di bawah mulut pocong itu. Wajahnya bukan wajah orang takut. Wajahnya penuh harap, seperti orang yang sedang berdoa mati-matian. Setiap ludah pocong jatuh ke mangkuk, Pak Darto berbisik pelan. Aku tidak bisa dengar jelas kata-katanya, tapi bibirnya bergerak cepat, seperti membaca mantra. Setelah mangkuk itu hampir penuh, Pak Darto berdiri, lalu berjalan ke dapur. Dengan tangan gemetar, dia menuangkan isi mangkuk itu ke dalam panci besar berisi kuah. Dia mengaduk perlahan, seolah-olah itu bahan paling berharga. Perutku mual, lututku lemas. Aku mundur pelan-pelan, berusaha tidak membuat suara. Tapi kakiku menyenggol kursi kayu. Kursi itu bergeser sedikit. Suaranya kecil, tapi di tengah keheningan terdengar jelas. Pocong itu berhenti meludah. Kepalanya perlahan berputar ke arahku. Matanya kosong, tapi seolah menatap tepat ke mataku. Lalu, bibir hitamnya tertarik ke samping, membentuk senyuman yang lebar dan tidak manusiawi. Senyuman yang bikin dadaku sesak. Aku tidak menunggu lama lagi. Aku lari. Aku ambil tas, keluar dari pintu belakang, dan tidak pernah menoleh lagi. Aku tidak pamit. Aku tidak peduli gaji atau barang-barangku. Yang ada di kepalaku cuma satu. Aku harus pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Beberapa minggu setelahnya, aku dengar kabar rumah makan itu tutup mendadak. Katanya banyak pelanggan jatuh sakit dengan gejala aneh, muntah lendir, badan dingin, bau tanah dari mulut. Beberapa di antaranya meninggal. Pak Darto hilang, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Bangunan rumah makannya masih berdiri sampai sekarang. Catnya mulai mengelupas, parkirannya kosong, tapi lampunya kadang terlihat menyala sendiri di malam hari. Dan setiap kali aku lewat jalan itu, terutama kalau malam sudah larut, aku masih bisa mencium bau kuah panas bercampur bau ludah basi. Bau yang mengingatkan aku bahwa tidak semua rasa enak berasal dari bumbu, dan tidak semua rumah makan cuma menjual makanan. Tamat? Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.